wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rara, ya Allah. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di season kedua podcast orang biasa. Alhamdulillah kita udah melewatkan season pertama yang ada 8 episode. Sekarang kita mulai lembaran baru, yaitu season 2 episode 1. Sekarang tuh berbeda, Ra. Kita tuh setiap season tuh ada Tema. Ada tema dan ada kejutannya. Apa nih Indri kejutannya untuk season 2? Jadi nggak cuma suara aja yang bisa didengarkan, tapi buat teman-teman kita nih pendengar setia podcast orang biasa ini bisa ngelihat kita dan narasumber kita langsung, Ra, di YouTube channel kita. Oke. Gitu. Dan narasumber kita juga sekarang orang-orang luar biasa ya. Parah banget. Jadi jangan sampai kelewatan deh kalau menurut gue. Podcast orang biasa season 2 ini tuh keren-keren banget dan gak bakalan nyesel sih. Kayak sekarang nih, Ra. Kita bakalan ngobrol sama siapa sih? Nah, kita hari ini tuh bakalan menghadirkan Samantha Ananta dari Dubai ke dalam studio rekaman kita ini, Indre. Walaupun virtual ya, Bo, Iya. ya. Tapi pasti seru banget gitu. Halo Kak Manta. Hai. Ya, Apa kabar? baik. Sehat Kak Manta? Sehat, alhamdulillah. Ya beginilah seperti yang terlihat. Kenapa deg-degan? Hai. Jadi kita podcastnya berdua, Kak. Podcast orang biasa. Oke. Sumpah ini aku Oke. deg-degan sih sebenarnya. Agak pangling lihat sudah berhijab. Iya, Kak. Suatu ketika di tahun 2007 itu, sebelum lulus sekolah, aku lupa deh persisnya bulan Maret atau bulan April, ada tayangan di TV, di SCTV, tempat kamu kerja, Andre. Apa waktu itu ya? Morning Show atau Indonesia Pagi, gue lupa judulnya. Nah, Morning Show ya, ada ya? Ya kayaknya aku pernah ingat tapi lupa deh ya, morning gitu deh, Kak. Aku lupa, harus googling lagi deh sih nama acaranya tuh apa gitu. Nah, itu yang bawain tuh pokoknya si Darius sama Donna waktu itu. Terus ada salah satu bintang tamunya itu si Bu Ovelia ini, Intan Ovelia, yang membahas tentang astrologi dan dikasih lihat lah, dijembreng gitu. Nih chartnya tuh kayak gini gitu. Terus gue tuh pas udah selesai, gue bilang, Kak, kenalin dong, gue juga mau dibacain kayak gitu. Ketemulah sama si Bu Ovelia ini dan dia bilang bahwa ini deh kamu saya kasih bukunya gitu, karena dari chart kamu tuh saya menemukan kamu berpotensi punya bakat untuk bisa baca astrologi chart ini gitu ceritanya. Awal mulanya kayak gitu, cuman Tapi itu banyak banget. cuma tadi Tapi Kak, banyak banget kan itu dikaitkan sama ilmu nujum kan. Maksudnya di nowadays juga kayak orang-orang tuh bilang, ngapain sih percaya kayak gituan, itu musyrik lagi, itu cuman karang-karangan doang. Aku tuh belum tahu tadinya kalau itu tuh kayak ada perhitungannya. Ada ilmunya. Kayak sampai derajat, lintang, apa, bintang itu ada di mana gitu kan sebenarnya kan. Tapi kan dan orang-orang ada Arabic calculation-nya Ada. juga. iya ada arah mata angin lah, nggak tahu itu derajat-derajat itu. Dan tapi kan kalau sekarang kan orang pasti ngira kayak ilmu nujum tuh, itu kan apalagi dari zaman Yunani kan mereka emang menyembah bintang, bulan, matahari gitu kan, alam semesta kan, segala gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang statement yang bisa benar-benar menolak bahwa itu tuh mematahkan bahwa itu tuh bukan sekedar ilmu ramal. Yang kayak tadi gitu, kayak rembukan nih, serembukan. Iya, itu kan ini ada ilmunya loh. Iya, itu sih yang kayak netizen nih kayak pengen tahu banget, itu sebenarnya emang ramalan atau apa sih? Kan banyak ramalan tangan atau baca garis tangan kayak gitu-gitu. Yes, palmistry, tarot gitu ya. Iya, paham banget sih. Aku juga skeptis orangnya. Jadi waktu dikasih itu
mau belajar baca bukunya tuh juga gila nih, udah bahasanya bahasa planet bener gitu ya. Zaman dulu nggak ada buku yang simpel-simpel kayak sekarang loh. Belum ada googling juga yang kamu bisa langsung type Mars in Pisces atau Mars in Sagittarius artinya apa gitu. Belum ada sama sekali kayak gitu kan. Sampailah ya sering kali makanya buku itu aku tutup, terus nggak ada dami-dami astrologi kayak gitu-gitu, dan apalagi di Indonesia untuk menjangkau itu sangat susah sekali. Sampai aku pergi ke Eropa. Waktu itu aku pertama kali ke Swiss tahun 2007 juga. Nah, itu pertama kali pergi, dan biasa karena emang anaknya suka membaca, jadi selalu kalau pergi itu masuk ke perpustakaan atau ke toko buku. Di situ ternyata itu membuka wawasanku banget bahwa gila ya, negara maju kayak Swiss di Eropa juga. Terus aku juga pergi ke Perancis, ke Italia, sama ke Jerman juga. Jadi ada 4 negara. Beberapa dari aku waktu itu nemunya di Perancis sama Jerman aku nggak nemu, tapi aku nemu di Italia sama di Swiss. Ini negara maju udah sampai levelnya di Eropa, udah yang peringkatnya top 30 gitu ya, negara-negara kelas atas gitu kan. Itu buku astrologi ada di mana-mana. Gitu, Kak. Kebayang nggak? Buku astrologi itu ada di mana-mana. Dengan mudahnya orang bisa mengakses, orang bisa membeli itu. Nggak tahu Oke. ya. Jadi, Tapi karena itu pakai bahasa lokalnya mereka gitu ya, aku nggak mungkin beli. Kalau ada bahasa Inggrisnya mungkin aku beli gitu ya waktu itu. Jadi aku cuman baca-baca sekilas gitu. gambar. Oh ada. Iya kan, lihat dalamnya isi gambarnya tuh apa gitu. Oh ada hitungannya gitu kan. Jadi membuka penerimaanku. Oh emang benar ya, bukan cuma sekedar itu aja. Dan waktu yang dijelasin sama si Bu Ophelia beberapa bulan sebelumnya itu juga kan penjelasannya ya gimana kayak kamu aku jelasin gitu. Tapi beda sama kalau orang akan belajar kan. Iya. Kalau orang dijelaskan kan hanya menerima, tapi ketika orang mau belajar dia harus memahami dulu kan si ilmu ini kayak gimana sih, semenarik apa ilmunya sampai kita bisa merasa yakin kita akan belajar tentang itu. Sampailah gitu, aku beliin satu buku tentang itu, tapi aku kasih ke teman mamaku yang seorang psikolog di Swiss sana gitu. Jadi baca gitu kan, udah gitu kan. Nah, pokoknya sejak itu terus ya antara kuliah sama baca si astrologinya gitu, seringnya udahlah taruh aja lah gitu ya. Tapi suka iseng dalam arti kata gini, ketemu teman gitu kan, terus kita ngobrolin apa, lalala gitu, pokoknya nanti nyambung aja gitu, dapet tanggal lahir dia, dapet jam lahir dia, cek. Oh, dia posisinya di sini, buka bukunya. Kalau orang posisi punya planet ini di rumah ini, di sign zodiak ini artinya apa gitu. Nah, mulai kaitin, lo gini ya? Iya benar, kok lo tahu aja sih gitu. Mulai, oh benar gitu. Mulai menerima gitu kan. Berarti terus, tapi itu juga sama teori psikologi yang didapat di kampus itu relate, maksudnya ada keterkaitan satu sama lain sama apa yang diomongin di chat itu. Tidak diajarkan di kampus. Tidak diajarkan. Tapi maksud aku itu prosesnya masih panjang banget. Enggak, tapi maksud aku tentang karakter dan sifat manusia itu sendiri gitu. Yes, tentang karakter dan sifat manusia, iya pasti. Psikologi kan kita belajar tentang mental, tentang otak, tentang perilaku dan emosi manusia. Termasuk juga di dalamnya kita belajar tentang spiritual manusia juga gitu. Tapi ketika di psikologi tidak ada yang membahas tentang astrologi. Oke, itu dua ilmu yang berbeda. Tetapi setelah lulus S1 gitu ya, udah tenang kan, udah tenang, S2, udah nih misi pertamanya udah gitu. Barulah mulai mengkhususkan, oke sekarang belajar astrologi yang lebih serius. Yang lebih serius, bukan cuma sekedar membaca atau memvalidasi, oh iya si punya planet ini di rumah sekian artinya ini gitu. Tapi
lebih lagi cari tahu lebih dalam lagi, lebih mempertanyakan, lebih menjadi penasaran gitu ya, bukti-bukti empirisnya tuh apa aja sih gitu. Sampailah nemu beberapa artikel, dan di situ juga sudah mulai yang kita bisa googling, buku-buku bacaannya lebih mudah dipahami lagi gitu ya. Terus ada beberapa website yang tidak seribet astro.com gitu ya kalau kata orang-orang gitu. Iya Kak, benar. Itu yang Kayaknya kemarin. kalau 2 tahun belakangan ini malah lebih banyak lagi ada aplikasi-aplikasi yang udah bahasanya bahasa manusia kan, Iya. nggak Aku pakai download. bahasa planet lagi. Oh iya, iya. CoStar tuh Kak. CoStar. CoStar, terus ada Sanctuary, terus ada apa lagi ya, satu lagi tuh ada yang lagi heboh banget lah si aplikasi itu gitu, kata orang sampai gila yang lo ngomongin tuh selalu ada di apps itu gitu, tapi aku nggak pakai apps itu gitu karena Mbak pengen apps juga. Iya kan? Iya. Samantra lagi. Samantra lagi. Oke, tetap sih aku tetap pengennya lebih ke psikologinya gitu ya, nggak terlalu pengen ini, cuman sampai one day aku kerja, aku dapat klien itu sangat susah sekali, sangat susah. Klienku itu mungkin udah datang ke beberapa psikolog dan aku mungkin udah yang ke 5 atau ke 6 gitu. Jadi udah muter untuk mencari tahu anaknya itu diagnosanya apa. Oke. Karena tidak ada satupun gangguan untuk anak-anak. Jadi kalau di psikologi kan ada namanya DSM ya, itu kamus yang patokannya kalau kita memberikan diagnosa dari kamus itu gitu. Nah, tidak ada satupun di kamus itu yang gejalanya bisa memenuhi untuk gangguan di anak-anak. Jadi bingung kan? Tanya ke supervisi, tanya ke dosen, tanya ke psikolog senior gitu. Semua bingung. Ini apa nih anak gangguannya gitu. Karena misalnya gini, kayak oke, dia ada simptom autism. Tetapi ada minimalnya. Misalnya ya, dari 6 gejala minimal memenuhi 4. Dia memenuhi cuma 3. Kan nggak bisa didiagnosa. Iya, betul. Nggak bisa divonis Nggak bahwa Ya. gitu ya. Misalnya ADHD. Dari 6 harus memenuhi 4. Dia memenuhi 3. Nggak bisa didiagnosa juga. Iya, betul. Kan? Jadi, ini anak kenapa? Iya. Gitu. Tapi ada hal yang salah sama anak ini. Cuma apa? Gitu. Nah, aku iseng lah gitu. Sudah di pertemuan yang keberapa, sudah mengobservasi anaknya selama beberapa bulan juga, dan kita masih bingung gitu ya untuk menegakkan diagnosa. Aku iseng lah. Oke, gue harus pakai chart. Kayaknya nggak bisa dengan metode psikologi, kayaknya nggak bisa. Iya. Gitu. Coba gitu, gue tanya, Ibu, tolong dong ceritain. Ya, jangan sampai kita langsung nanya. Iya. Tanggal lahir, jam lahir kapan gitu, nggak ya? Tanggal lahir udah dapet gitu. Ibu tolong ceritain lagi, cerita ulang gitu, gali lagi gitu. Mendalam sampailah disebut jam lahirnya jam berapa. Ditunjukin juga foto kelahirannya tuh kan ada papannya gitu kan. Oh, di mana, rumah sakit apa. Ya. Gitu. Udah tulis jam gitu. Udah kliennya pulang, buka di rumah. Itu benar-benar pusing banget ya, karena jujur aku itu adalah kayak turning point-nya aku untuk jadi lebih memfokuskan diri sama astrologi. Gitu. Jadi aku yang masih buta banget, yang masih kalau bacanya itu satu-satu belum bisa aku elaborate satu chart cara bacanya kayak gimana. Sampai aku itu seminggu. 1 minggu cuma ngebedah satu chart ini aja. Karena saking penasarannya, ini anak kenapa? Sampai aku menemukan satu website tentang bagaimana melihat gangguan mental dari chart astrologi. Oh gitu. Dari satu website itu akhirnya menarik
kalau Google kan gitu ya algoritmanya, begitu kamu nemu satu, next-nya kamu akan nemu lebih banyak lagi yang relate gitu kan. Satu, nemu lagi yang lain, nemu lagi yang lain, nemu lagi yang lain gitu. Terus akhirnya aku pelajarin lagi, aku catat lagi, besoknya aku observasi anaknya lagi gitu ya. Ini kenapa aku sebulan aku kasih dari, jadi di psikologi kan ada kuesionernya gitu kalau kita mau mengobservasi atau kita mau mengamati satu perilaku atau emosi gitu ya. 1 bulan aku kasih sama orang tuanya, tolong ini di checklist, gini. Yes, akhirnya ketahuan. Kenapa tuh? Kak? Kita kepo. Akhirnya ketahuan gangguannya, dan itu memang gangguan yang harusnya ada di orang dewasa, tetapi sudah muncul onsetnya dari kecil. Dan kasusnya berat sekali gitu. Kasusnya sangat berat, makanya tidak bisa menemukan gangguan di anak-anak gitu. Dan akhirnya nemu banyak jurnal, disebutkan gitu kalau onsetnya di anak-anak tuh memang seperti ini gitu. Dia akan tampilan perilakunya gini, makanya bisa sampai nemu si kuesioner itu buat orang tuanya gitu ya. Nah, ya sudah, akhirnya yakin, mantap, tapi masalah berikutnya adalah orang tuanya nggak terima. Iya, karena dia akhirnya tahu orang tuanya kalau Kak Mata baca dari situ, dari chart itu. Atau nggak Iya, terima cara dia karena gini, orang tuanya nggak tahu kalau aku tahu dari natal chart-nya, tapi aku kasih itu kan, kuesioner untuk orang tuanya menganalisa, mengamati anaknya di rumah, tinggal contreng-contreng, oh ya ada perilaku ini contreng, ada perilaku itu contreng gitu. Moodnya anaknya kayak gimana, emosinya kayak gimana, kalau dia mau apa, dia ngapain, gitu-gitulah. Ada gitu ya panduan-panduannya khusus gitu. Nah, terus setelah dia balikin, aku hitung gitu ya, ternyata oke, aku fix, aku yakin, discuss juga sama supervisi, oke ya dia ada kayak gini, orang tuanya nggak terima dengan hasil diagnosanya. Karena hasil diagnosanya adalah itu berkaitan dengan fungsi otaknya dia. So itu bawaan biologis, which is sudah tidak bisa lagi ditangani hanya dengan psikolog. harus ke psikiater. Harus ke psikiater, harus ada bantuan penanganan yang lebih serius lagi. Ya, ada obat dong berarti ya Kak? Ada obat. Nah, ini tipe yang nggak mau, nggak boleh ada obat, gitu-gitulah. Gitu. Jadi ya sudahlah, gitu kan. Jadi itu kembali lagi gitu pada penerimaan gitu ya. Dan itu hal yang wajar menurutku dari setiap kita menangani klien tuh pasti akan ada beragam klien yang dia menjadi lega ketika dia tahu diagnosanya atau dia akan denial dengan diagnosanya apa. Gitu. Jadi beda-beda lah gitu. Nah, udah, terus datang lagi klien yang lain. Klien yang lain sama, kagak ketahuan masalahnya apa. Nggak ketahuan masalahnya apa. Bisa diselesaikan dengan ilmu psikologi semata nih, berarti ada faktor. Iya, gitu. Iya, sampailah datang lagi nih klien yang kedua yang aku pakai. Aku mau nggak mau aku harus lihat chartnya gitu ya. Dan aku walaupun ya awalnya gitu, satu sukses, satu ketahuan, tapi tetap enggak. Gue nggak boleh bergantung sama chart. Itu nggak profesional. Ini psikolog nih yang ngomong gitu kan, ibunya psikolog. Katanya kayak cheating gitu ya Kak ya? Cheating ya benar. Iya gitu kan. Cara psikolog kerja nggak gitu. Kan diajarin di kampus nggak begitu. Iya. Sampai oke, nggak boleh, tahan dulu gitu kan. Tetap nggak ketemu, udah terapi kagak baik-baik juga. Gue salah treatment apa gimana gitu kan. Udah deh, cek lagi. Ternyata ada ketemu lagi gangguannya gitu. Jadi kecurigaannya kalau psikolog kerja itu pasti ada dugaan.
dugaan diagnosa sebelum kita menegakkan diagnosa yang sebenarnya gitu kan, apa gitu. Nah, penegakan diagnosanya itu sesuai dengan kecurigaan atau dugaan diagnosa sebelum akhirnya diputuskan gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah datanya untuk mengarah ke dugaan itu kurang dari orang tuanya. Oh iya iya. Jadi, Iya. Jadi nggak kurang. bisa serta-merta langsung divonis gitu ya karena kurang. Yes, gitu. Karena kan yang disampaikan orang tuanya apa nih keluhannya. Nanti muncul perilakunya apa gitu. Jadi sampai karena itu berkaitan sama sekolah, ya kita tektok sama psikolog di sekolahnya gimana untuk tolong dong diobservasi waktu di sekolah tuh kayak gimana. Jadi kelihatan lebih jelas gitu perilakunya gitu di sekolah, tampilannya seperti apa. Nah, ketahuan lagi nih udah oke, ya udah deh makin yakin deh gitu kan, baca lagi, belajar lagi gitu, ya udah kita merenung lagi deh si chart ini buat diri kita sendiri gitu. Terus akhirnya mulailah ikut kursus-kursus gitu, mulai makin terbuka lagi. Terus sampai aku tuh dikirimin sama salah satu temenku tentang salah satu ayat di Al-Quran gitu. Nah, disebutin lah di situ bahwa ya nih ada gitu planet-planetnya apa, ada astrologi gitu kan. Tetap ini kan mungkin tafsir aja kali ya bahasa Indonesia. Denial ya Cari Kak. dong bahasa Inggris tafsirnya gimana. Nah, ternyata tafsirnya bahasa Inggris sama. Oke, terus pindah ke sini ke Dubai. Terus cek di sini, ini kan negara Muslim juga gitu ya, dekat sama Saudi. Pengen tahu juga kan gimana gitu. Nah, ternyata di sini itu ada hukumnya kalau kamu sebagai astrologer, kamu memberikan servis konsultasi astrologi, itu nggak masalah di sini. Tapi kalau kamu memberikan konsultasi tarot, baca garis tangan, palmistry gitu, di sini nggak boleh gitu. Dan di sini juga banyak komunitas India, mereka pakai Vedic ya, namanya astrologi Vedic, jadi yang tipe India bukan Western gitu kan. Iya. Nah, jadinya semakin mantap gitu. Terus kalau ke perpustakaan di sini suka ada buku-buku sejarah zaman dulu yang masih gede-gede, terus masih ada tulisan tangannya sendiri. Iya, cara mengukur dulu mereka kerjanya kayak gimana, ngitung secara manual derajatnya, ngeliat, kayak gitu-gitulah. Jadi lengkap banget gitu dan semakin amazing gitu. Oh, ternyata gitu ya, aku nggak sia-sia gitu memperdalam astrologi ini gitu. Gitu. Nah, kan kalau misalkan banyak nih, ada banyak beberapa pertanyaan netizen. Kita mau Jadi deg-degan ya. Sebenarnya Jadi deg-degan. berarti secara general astrologi juga diiyakan gitu loh, diterima di bangsa Arab karena memang dari Arab juga ada perhitungannya ya Kak ya kalau begitu ya. Jadi sebenarnya tiap negara mereka itu sebenarnya punya perhitungan sendiri yang mungkin lebih mirip, cuma dengan bahasanya masing-masing kali ya. Iyalah, pasti. Dan ternyata di seluruh dunia ada ya Kak bangsa-bangsa kita, maksudnya gini kayak setiap bangsa tuh pernah pernah mempelajari astrologi ini gitu dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing, bahasa masing-masing kayak gitu kan. Jadi nggak serta-merta tidak ini bukan dari rembukan ya atau ini dari menganalisa temennya ala kayak dia nih Virgo nih dia lagi bunuh-bunuh gini udah tulis di rubrik ya kan, yang penting naik nih eksemplar kita. Waktu itu kita bacanya majalah gadis tuh jangan-jangan tuh gue dibohong-bohongin. Emang iya, warna kesukaan, warna keberuntungan kamu lagi merah nih, kesehatan kamu lagi sakit nih, flu. Gitu kan Kak yang udah. Berarti kejawab nih. Iya. Berarti kejawab. Jadi kalau kata bapak kedokteran, bapak ilmu kedokteran, itu dia sebutin gitu bahwa
orang yang berkecimpung di dalam dunia medis itu sebetulnya harus tahu tentang astrologi. Oh gitu Kak. Tapi seiring berjalannya perkembangan zaman, kenapa astrologi itu jadi pudar? Menarik. Itu kan balik lagi ya, ada tren di dunia itu, Yes. ada tren, Ada. ya kan? Trennya sekarang apa sih gitu? Orang yang bisa membawa satu tren dari satu masa terus menerus, jangan sampai ilmu ini hilang, itu tugasnya yang berat. Sama seperti orang-orang yang membawa pesan agama Islam dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang, pengikutnya makin lama makin besar. Yes. Iya. Ada juga yang kuliah kelasnya harus di hold karena mahasiswanya makin sedikit. Jadi semester depan, nah yang kayak gitu-gitu tuh kan pengikut. Yes, makanya kenapa ada pembaharuan juga di dalam astrologi. Kalau di Eropa, di Amerika, sejauh yang aku tahu, mereka ada conference setiap tahun. Mereka memperhitungkan dan mereka menceritakan gitu untuk pembentukan teori. Misalnya ya terkait dengan pekerjaan terutama. Bahwa dulu kita mungkin butuh pekerjaan pintu tol. Tapi sekarang nggak butuh kan? Iya, sekarang udah otomatis. Orang yang dulu kerjanya jaga pintu tol, harus kerja apa? Gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang membuat ilmu pengetahuan ini jadi berkembang kan. Zaman dulu ada dokter, iya zaman sekarang masih ada dokter gitu. Tapi zaman dulu belum ada pilot loh. Iya, karena nggak ada pesawat. Ada pilot. Iya. Apa yang membuat indikasi orang bisa jadi pilot? Gitu. Perubahan apa yang membawa itu? Dan kalau lihat di World Economic Forum itu juga mereka udah memprediksikan 50 tahun ke depan itu pekerjaan apa saja yang akan hilang, terus akan muncul pekerjaan baru apa aja gitu. Nah, itu tuh diteliti juga sama tim-tim astrologi yang memang mereka berkecimpung di situ gitu. Cuma memang ilmunya nggak nyampe ke Indonesia bagian itu. Belum kali ya, karena kita kayak terlambat 20 tahun, Kak, sebenarnya. Untuk tren ya, bener nggak sih? Iya kan? Kita kayak... Kecuali tren baju ya. Kalau untuk ilmu kayaknya belum sih. Kayak 10 tahun apa 20 tahun. Nah, terus yang pengen aku tanyain aspek-aspek apa aja sih yang bener-bener mempengaruhi banget dari sisi kehidupan kita di dalam chart itu kan banyak ya, kayak sun, moon, kayak gitu-gitu. Nah, yang paling mempengaruhi itu yang bagian apa sih? Oke, yang paling kita perlu tahu banget itu adalah satu sun. Iya, itu orang-orang kayaknya udah tahu juga ya. Itu yang paling basic ya. Tapi kenapa itu? Basic ya. Aku potong. Tapi kenapa sun itu selalu diubah namanya jadi zodiak ya Kak? Apa memang itu nama aslinya atau memang panggilan? Oke, zodiak itu adalah si zodiaknya. Si sign-nya itu kan, Aries, Taurus, lalala, itu memang namanya zodiak wheels. Zodiak, oke. Wheels. Oke, roda zodiaknya itu kan. Nah, kenapa si sun digunakan jadi zodiak? Karena sun itu yang mengelilingi per zodiak 1 bulan. Oh, oke. Yang lain rotasinya beda. Yang lain pergerakannya beda gitu. Kayak moon. Moon itu setiap 2,5 hari pindah. 2,5 hari. Iya, bulannya. Catat. Iya, benar. Iya kan udah ada di IG story-nya. Terus misalnya Mercury kurang lebih 30 hari. Mirip-mirip lah sama Sun. Venus 40 hari. Mars 40 berapa gitu ya. Jadi beda-beda gitu setiap planet. Rotasi terhadap mataharinya ya? Rotasi mereka terhadap matahari ya? Terhadap bumi dong. Oh, terhadap bumi. Muter ya dia berarti ya. Muterin si rasi bintang ya. Rasi bintang itu ada 88. Yang terlewati oleh matahari dan bumi itu 12. Oh, aku belajar. Sekarang enggak ya. Dari bertahun-tahun yang lalu tuh dari aku belajar itu juga udah sibuk
ini jadi 13 nggak? Ini jadi 13 nggak gitu. Terus aku nanya sama salah satu astrologer, dia bilang, enggak, tetap 12 gitu. Itu udah dari zaman 2007 yang lalu lah, udah berapa belas tahun kan. Enggak, tetap 12. Kenapa tetap 12? Karena chart itu hitungannya satu lingkaran 360 derajat. Ya. Oke. Oke, dari 360 derajat itu dibagi 12 rumah. Jadi masing-masing itu zodiak dan rumah itu 30 derajat. Gitu. Tetapi si rumah itu tergantung letaknya. Kalau dia di Eropa atau dia di Australia, bisa aja rumahnya ukuran derajatnya lebih besar. 50 ya. Ada rumah yang ukuran derajatnya lebih kecil. Dibanding orang yang lahirnya di garis khatulistiwa, dia di tengah-tengah bumi. Iya. Nah, itu Kita lebih pengaruhi banget ya kayak kita tuh Iya. berpengaruh banget ya sama Karena terhadap poros bumi terhadap tata surya. Kak Surya. Iya. Dan Constellation-nya kayak gimana kan? iya. Gitu. Terus musimnya, musim dingin, musim panas, pasti beda. Iya. Tapi itu musim juga masuk nggak sih sebenarnya? Masuk. Kak, astrologi itu kita harus paham mereka berada dari daerah sini ya, Middle East, Eropa gitu, dan itu mempengaruhi sekali keadaan iklimnya. Kenapa mereka pakai perhitungan fixed mutable sign gitu. Karena ya fix itu ditandai dengan misalnya bulan-bulan yang baru masuk, baru awal mula setiap musim misalnya gitu. Mutable itu yang di tengah-tengah. Jadi Coba mencerna. setiap musim misalnya ditandai misalnya gini, kenapa Aries itu adalah awal mula? Nah, itu. Ya. Karena awal mula kehidupan orang-orang di utara, di atas dari garis khatulistiwa, itu di musim semi. Oh, Oke. gitu. Harapan baru. Ya. Oke. Harapan baru, bunganya pada mekar semua setelah hibernasi, kena salju di musim dingin, kayak gitu. Kenapa orang-orang Aries karakternya semangat semua? Iyalah semangat ngeliatin bunga. Harus nanam bunga. Gitu. Taurus. Kenapa Taurus itu males tapi dia begitu kerja di pecut dia langsung jalan. Begitu dia lihat ada hal yang bisa dia achieve, ada hal yang bisa dia dapatkan, dia jadi termotivasi. Karena apa? Karena dia udah melewati tadi si Ariesnya yang berjuang tuh. Ini gue yang lempar benih, gitu kan? Taurusnya yang menikmati. Benar. Gitu. Terus masuk kan ke periode Gemini. Gemini yang mutable, dia bagian perpindahan siap-siap nih. Bentar lagi kita akan masuk ke transisi summer. Oke. Persiapannya harus gimana? Orang yang ada di masa transisi, kemampuan adaptasinya jauh lebih tinggi. Maka kenapa orang Gemini flirting? Kenapa orang Gemini itu kata orang mukanya ada banyak? Iya. Karena dia beradaptasi itu ya. Karena beradaptasi. Karena dia beradaptasi. Oh gitu Kak jawabannya akhirnya kejawab. Tapi gue baru tahu banget kalau ini Memikirkan tuh berpengaruh si terhadap Aries dan Taurus bisa survive nanti di summer, di periodenya Cancer. Oke. Kenapa Cancer sangat family person? Karena summer waktunya liburan. Mana ada yang mikirin kerja? Iya Kak benar. Iya benar, Cancer tuh family banget. Iya. Filosofinya sebegitu sederhananya. Iya ya. Tapi begitu kamu ngomongin kamu kumpul sama keluarga, perasaan kamu terombak-ambing. Yang satu ribut, yang satu berantem, yang satu ketawa, cengar-cengir. Ya itulah menggambarkan bagaimana orang Cancer mood-nya berubah-ubah. Oke. Jadi karena aku nggak tahu deh, karena yang aku baca tuh nggak pernah ada yang mengaitkan tentang musim sih Kak. Semua kan cuma rasi bintang kan.
Dan ini ilmu Iya. baru. Kita baru Iya. tahu, Kak. Musim memang. Ternyata musim mempengaruhi sekali dasarnya ya. Yes. Dan itu yang membuat aku semakin cinta dengan traveling, karena ketika aku traveling itu bukan cuman aku tahu, oh Menara Eiffel tuh di sini, bentuknya kayak gini, foto jepret udah gitu ya. No, tapi aku memperhatikan bahwa orang-orang di Prancis dia punya karakter yang berbeda karena dia menghadapi musim yang berbeda. Kenapa orang di Swiss juga karakternya berbeda? Iya, peta demografinya pun berbeda. Orang yang di Brazil, ya beda lagi. Iya. Orang yang di Amerika, mereka makannya apa? Ada tornado di Amerika, di Eropa nggak ada tornado. Iya. Musim lagi. Sampai aku pernah ketemu salah satu, dia pernah sukses menjadi GM di hotel ternama di seluruh dunia gitu ya. Tapi begitu dia udah pensiun, dia nggak boleh jadi orang yang punya jabatan tinggi. Jadi kerjanya kerja yang basic lah, balik lagi jadi resepsionis, balik lagi cuman handle manager, daily manager gitu ya, bahasanya gitu. Tapi dia nggak boleh handle satu tanggung jawab yang besar. Terus kita ngobrol gitu. Dia udah pernah tinggal di sini, dia pernah tinggal di mana-mana gitu. Terus dia pernah tinggal di Bali dan di Jakarta juga, dan dia tahu kenapa orang di Jakarta bisa lebih rajin daripada orang di Bali gitu. Sama seperti orang di Italia yang bagian selatan lebih males, lebih santai dibanding yang utara gitu, karena iklimnya beda. Yang utara lebih dingin. Kenapa sekarang negara-negara yang tinggalnya di utara, letaknya posisi di utara bumi, lebih berinovasi daripada yang di tengah? Karena buat bertahan hidupnya aja udah susah. Oh iya. Berhadapannya sama kondisi dingin. Iya, betul. Sehingga mereka harus berpikir, gini, aku baca satu buku, penulisnya bagus banget, aku lupa ya, tapi di Instagram aku posting sih di feed, tentang kreativitas. Intinya sebenarnya tentang kreativitas. Kalau orang itu bisa menjadi kreatif, dia menganalisa gitu ya. Dia mencari data, dia menganalisa kenapa di Cina itu the largest invention itu ada di Cina. Kenapa orang banyak sekali berinovasi, membuat hal-hal yang baru dari zaman apapun itu di Cina. Gitu. Kenapa sekarang banyak terjadi inovasi baru di orang-orang Jepang, di negara-negara Skandinavia. Tapi dulu itu terjadinya di Italia, di Skotlandia, gitu. Kenapa gitu? Dia membeberkan data-data yang dia punya gitu. Ini kesimpulan sejauh yang aku ingat aja, bahwa ketika orang punya masalah, ketika orang dilanda konflik, ketika orang hidupnya susah, dia berpikir kreatif. Bener, maksudnya terpaksa ada kepepetnya lah ibaratnya. Karena dia bisa melihat celah-celah dari kesempatan yang bisa dia ciptakan. Maka, kenapa penting kita tidak boleh sekalipun memposisikan diri kita sebagai korban. Once kita berpikir bahwa diri kita adalah korban, kreativitas kita mati. Sama halnya kayak di pandemi kayak Sama gini kayak ya. di pandemi kayak gini sih Kak. sebenarnya Kak. Maksudnya kan relate banget. Relate banget Iya kan, nih. ketika kita merasa Kita drop langsung Iya. jatuh lah ya Kak, tiba-tiba dari stabil terus jadi menurun, ya kita harus berpikir keras, ini kita harus gimana ya untuk kedepannya, karena keadaan nggak bisa kita prediksi sama sekali nih gimana gitu. Terus jadi kalau kita berdua sih akhirnya terus jadi lahir podcast ini. Iya sih Kak. Iya benar banget. Seperti, kamu tahu si Archie Williams nggak? Aku pernah denger dong, tapi nggak pernah dengar Archie Williams, tapi aku nggak tahu siapa. Dia adalah orang yang 37 tahun di penjara karena pengadilannya salah vonis. Hah? Itu yang di Azkaban bukan sih Kak? Bukan ya? Nah, bukan ya? Terus dia masuk American's Got Talent.
Oh iya, kayak aku pernah ini deh. Pernah denger ya gitu. Oh iya makanya kayaknya perlu. Intinya dia bilang kan, walaupun aku di penjara 37 tahun, tapi tidak sekalipun aku membiarkan otakku di penjara. Oke. Tidak sekalipun aku membiarkan pikiranku di penjara. Karena dia nggak pernah merasa dirinya adalah korban. Oke. Nice banget. Begitu dia dapat kesempatan keluar, dia mikirin terus gue mau nyanyi. Iya iyalah. Coba bayangin dari tahun 82 dia di penjara, waktu itu usianya masih 21 tahun gitu ya. Terus dia keluar penjara usianya 59 tahun, dia ada kesempatan nyanyi di American's Got Talent. Itu adalah proses hidup dia. Iya. Tapi orang yang bebas, orang yang tidak dipenjara, tetapi dia memenjarakan pikirannya. Gue korban. Yang ada dalam hidupnya apa? Nggak melakukan apa-apa. Nggak ngapa-ngapain, dia nggak berpikir. Cuma menciptakan drama. Aha. Tersanjung episode 100. Tersanjung. Iya benar. Nah, Kak, terus ada yang pengen aku tanyain juga. Kenapa sih kan sebenarnya kan kayak Sun, Moon, Mercury, Venus itu kan punya arti yang sendiri-sendiri. Maksudnya dampak terhadap psikologis kita kan beda-beda tuh. Kalau misalkan Sun mungkin karakter ideal, terus kalau Mercury cara berkomunikasi apa segala macam. Nah, itu apa sih? Kenapa gitu? Mereka bisa berpengaruhnya tuh beda-beda ke psikologis kita. Segmen-segmen itu gitu. Karakter ya? Oke, beda-beda karena prinsipnya gini, kalau kita di psikologi ada alat tes ya. Alat tesnya terukur, alat tesnya terstruktur. Ada landasan teorinya. Ini loh, kita mau mengukur misalnya gini, tingkat kejujuran, tingkat komunikasi asertifnya, tingkat kebijaksanaan mengambil keputusan gitu. Nah, dari yang aku sebutkan itu dipecah kan. Kejujuran tuh orang bisa dikatakan jujur kalau dia punya kualitas apa aja. Orang bisa dikatakan dia punya integritas kalau dia punya apa aja kemampuannya ya. Nah, di astrologi kayak gitu juga. Dia bisa misalnya tadi Mercury-nya di sini, Mercury di situ, Sun-nya apa segala macam. Si Sun merefleksikan apa? Itu adalah simbolik. Yang ditulis bukan cuma sama satu orang loh. Dikumpulin, diobservasinya tuh ribuan tahun ya, orang zaman dulu gitu, nggak ada kerjaan kali ya. Dan mungkin belum polusi juga gitu, belum kayak sekarang, belum banyak benda-benda langit lainnya, satelit dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi itu yang menjadi mereka peka. Sama seperti sekarang. Saat kita mengalami pandemi ini, kita waktunya slowing down. Kita jadi lebih peka kan dengan kebutuhan kita. Dan kita jadi semakin yakin. Coba kalau nggak terjadi pandemi, kalian berdua akan bikin podcast ini nggak? Ya enggak. Keinginannya ada. Ada. Keinginannya enggak kan? Kapan ya? Nggak ada waktu nih, sibuk kerja. Yes. Oke. Nah, sama halnya dengan orang zaman dulu gitu yang meneliti, yang mengobservasi ini gitu. Karena mereka waktunya begitu banyak, mereka jadi fokus gitu. Ini apa sih gitu kan? Ini cerita dongengnya gitu. Ini apa sih gitu? Kok kemarin muncul karakteristiknya segini gitu. Kok sekarang muncul beda ya sama yang kemarin? Ini apaan sih gitu. Karena kan nunggu si planet yang dekat sama bumi baru bisa kelihatan kan? Iya. Kritis nah, ya. tapi kan itu kan mereka kan sesuai sama sifat-sifatnya tuh. Misalkan kayak Mars itu kayak lebih ke marahnya orang itu gimana gitu kan.
Jupiter Kenapa? lebih ke spiritual. Nah, apa sih kok bisa Mars itu disebut definisi kemarahan, Jupiter disebut lebih ke spiritual, itu kenapa gitu? Kenapa ada klasifikasi tersebut gitu? Karena Mars misalnya, nggak tahu ya, emang aku lupa deh Kak, waktu aku kelas 6 aku belajar tata surya, kalau nggak salah Mars itu planet paling panas ya. Ya itu ngaruh nggak sih? Itu ngaruh nggak sih kan sebenarnya? Iya. Itu pengaruh. Jadi gini, dicatat nih kan. Oh, ini karakteristik planet-planetnya dulu. Kita nggak ngomongin sama perilaku manusianya dulu. Kita ngomongin si karakteristik benda langitnya dulu. Oke. Terus mungkin setelah orang baca, misalnya gini ya, Andre udah nulis nih karakteristiknya. Oke. Terus perpindahan zaman kan. Tapi ini diturunkan misalnya. Pasti ada lah yang diturunkan tuh, pasti ada gitu. Cerita-cerita dalam agama kita kan, ini keturunannya si ini si itu, pasti ada diturunkan lagi. Nah, kurang lebih ya kayak gitu juga. Terus kamu baca gitu ceritanya Andre gitu. Ini kamu punya pikiran lagi kan, karena kamu membaca cerita itu. Coba gitu. Gue penasaran nih, kalau di manusia lagi muncul planet gini, perilakunya gimana ya? Oh, gitu. Jadi emang kan? jadi ya. Jadi psikologi. Dia catat ada evidence-nya, ada buktinya. Dari mengobservasi, dari mengamati. Belum jadi rumusan ilmunya belum jadi. Gitu. Oh, ya. Oke. Terus ada lagi lah ratusan tahun berikutnya gitu ya. Ada yang mengamati lagi, baca nih, oh ini karakteristik planetnya gini, ini karakteristiknya nih. Kalau planetnya lagi gini, manusianya perilaku berubah, gitu kan. Terus teknologinya juga udah berkembang. Coba observasi lagi planet yang lain. Gitu. Dapatlah data planet lagi yang lain. Seperti planet Pluto aja baru adanya tahun 79. Paling baru kan. Belakang sekarang banget. ada lagi. Ada lagi planet baru lainnya gitu kan, yang mungkin dalam perkembangan astrologi 50-100 tahun lagi planetnya bukan cuma sampai di Pluto, tapi ada lagi gitu yang lainnya yang kita akan terus mempelajari itu efeknya sama perilaku manusia lebih detail lagi mungkin gitu, yang mengubah perilaku manusia. Sama seperti halnya kenapa dulu nggak ada anak autism, sekarang ada anak autism. Kenapa dulu nggak ada gangguan kepribadian ganda, sekarang ada gangguan kepribadian ganda. Apakah itu pengaruh dari makannya aja? Apakah itu pengaruh juga dari energi? Kita ngomongin energi. Oke, energi trend di dalam sistem, kalau itu sebenarnya pantasnya orang-orang fisika yang ngomong sih ya. energi trennya itu gitu yang mempengaruhi gelombang si manusia, yang akhirnya ke gelombang otaknya manusia juga. Karena hasil penelitian kita udah tahu kan, kalau orang hamil dia nggak happy, anaknya jadi masalah. Maka kenapa kita hamil, kita harus happy, kita harus sehat, gitu kan, supaya anaknya juga lahirnya sehat. Nah, hal-hal kayak gitu yang akan saling mempengaruhi, menabrak atau mengganggu dari keharmonisasi kemanusiaan kita. Maka kenapa sekarang kita terjadi pandemi kayak gini? Karena kita akan memasuki satu era yang baru. Wow, serem banget ya. Ini serem. Manusia dipersiapkan dulu, gitu. Siap-siap dulu nih ya, gitu. Karena nanti long journey nih. Kamu mau terbang ke Bali aja deh. Kamu udah tahu kan, terbangnya 2 jam, kurang lebih. Buat persiapan terbang 2 jam, kalau orang yang berani terbang, nggak masalah. Buat orang yang takut terbang, dia butuh istirahat dulu, dia butuh minum obat dulu, dia butuh ini, itu dulu. Begitu dia terbang, dia relax. Sekarang, ibaratkan, kita disuruh rehat, suruh slowing down waktu kita, tenang dulu ya, kamu siapin. Nanti setelah pandeminya udah selesai,
kamu boleh keluar rumah lagi, kamu mau ngapain? Kamu mau mencapai yang tadi mau kamu capai, tetap melanjutkan gaya hidupmu yang lama, which is mungkin itu nggak akan membuat kamu survive, atau kamu membuat keterampilan baru sekarang, nanti kamu akan survive. Kita nggak bisa mencari uang dengan cara yang sama. Kita nggak bisa mengelola stres kita dengan cara yang sama. Iya dong. Sekarang, dulu di zaman pandemi si flu Spanyol itu, zamannya kapal uap misalnya gitu ya. Revolusi industri. Ya kan? Yang tadinya mereka industri rumahan semua, jadi industri pabrik. Cara cari uangnya beda kan? Iya. Sekarang, orang-orang yang terbiasa cari uangnya offline, mau nggak mau harus online. Mau nggak mau, itu perubahan teknologi. Tahun depan, kita nggak tahu apakah kita akan berkonsultasi, baik itu juga fisik menggunakan teknologi, dokter itu harus Visit. ada satu aplikasi khusus, oke, aplikasinya ditaruh di badan kita, udah scanning. Sakitnya ini, sakitnya itu. Kayaknya tahun depan kantor-kantor nggak memperpanjang kontrak gedung mereka deh, soalnya kayaknya semua orang bisa kok kerja dari rumah, jadi mereka lebih hemat karena nggak bayar kontrak gedung kan? Iya kan? Bisa jadi, dan akan menjadi makin susah untuk industri perkantoran ya. Iya. Bisa jadi kayak gitu, dan ada banyak struktur yang harus dibenahi untuk mengikuti perkembangan zaman. Sama seperti trennya sekarang itu kan yang perempuan maunya lebih dihargai, lebih didengarkan, gitu kan. Bahwa perempuan tuh juga punya suara yang sama seperti laki-laki, gitu. Yang laki-laki udah juga mulai ambil peran bahwa oke, nggak apa-apa, aku di rumah aja, aku bantu ngurusin pekerjaan rumah, dan lain sebagainya, gitu kan. Karena semua peran gender itu dibuat oleh aturan. Kalau kita paham sejarah, kita tahu kenapa perempuan itu dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Iya, betul. Karena ada aturannya. Di zaman era Victoria itu, perempuan nggak boleh kerja. Cuma laki-laki. Tapi kita harus paham, di zaman itu ada terjadi apa sih? Iya. Di zaman sekarang, ya, pasti ada latar belakang. di zaman sekarang manusia harus beradaptasinya kayak gimana? Beda. Nah sekarang kalau chartnya gini, aku banyak banget nemuin chart perempuan itu yang berprestasi. Chart perempuan berprestasi. Chart laki-lakinya enggak. Kebalik kan? Iya. Oh ya nih, yang ini Kak, how to manage insecurities based on sun, moon, and rising. The new normal bikin insecure soalnya. Oke, pastikan kita tahu dulu kan ascendant kita apa, terus posisinya gitu ya. Karena misalnya gini, orang-orang yang punya banyak aspek kreativitas, tentu cocok coping stress-nya untuk melatih, mengurangi atau mengelola insecure-nya itu dengan cara yang kreatif juga, misalnya art terapi, musik, atau masak tuh juga kreatif loh, gitu kan. Ya, betul. Menghias gitu ya, tapi bukan masak yang masak berat gitu. Tapi ada orang yang nggak, aku lebih suka yang masak berat, bukan yang masak menghias, bukan baking, bukan bikin agar-agar batik kayak gitu-gitu ya, yang ribet-ribet, yang eksotis gitu, bukan kayak gitu. Nah, itu berbeda tergantung memang posisi. Tetapi buat ngomongin hal ini itu butuh hal-hal yang lebih detail kecil-kecil lagi, karena bukan cuman kita ngomongin sun, moon, rising atau ascendant aja, tapi juga ada MC yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih
ini orang cocoknya apa sih gitu. Tapi sebagai gambaran aja gitu, kalau orang yang kebanyakan posisinya planetnya ada di hemisfer atas, di atas kan lingkaran, ini posisinya di atas. Jadi kalau ascendant itu adalah garis lintang, ini dia di atasnya si garis lintangnya, dia di atasnya garis khatulistiwanya, gitu. Jadi dia di bagian atas dari tengah lingkaran itu dia banyak menggunakan kognitif. Sehingga pendekatan insecure-nya harus dilakukan dengan kognitif, melawan distorsi pikiran negatifnya, melawan otomatis pikiran negatifnya. Teknik yang terbaik adalah kognitif terapi atau kognitif behavior terapi. Gitu. Kita melawan kemampuan otak kita gitu yang terbiasa dengan cara pikir yang lama untuk menghasilkan cara pikir yang baru. Tapi kalau kita banyak di bagian bawah dari garis ascendannya atau rising-nya, di bawah bagian bawah lingkaran, banyak planet tersebar situ, berarti kita lebih emosional. So, pendekatannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Apa hal-hal yang berkaitan dengan emosi? Masak, olahraga, art terapi, main Play-Doh, main bikin sesuatu yang mengkreasikan diri, mewarnai, atau jalan-jalan yang sifatnya pleasure, membuat hati kita jadi nyaman, jadi lebih nggak insecure lagi gitu. Itu paling nggak itu yang paling sederhana bisa dipraktekkan. Baik. Kalau gue berarti Pisces tuh ada di mana sih? Atas atau bawah sih? Harus lihat dulu gambarnya. Pisces itu paling nggak dengan kreativitas lah. Iya, Kreativitas. Kayak gambar kan. Aries juga ya, Kak? Aries juga. Terus apa lagi sih? Ada pertanyaan apa lagi? Kak, Sun aku Taurus, Moon aku Pisces. Emang benar sifatnya cenderung sensitif. Kalau ada Piscesnya tuh berarti ada sensitifnya sih kalau menurut gua. Nggak tahu deh. Sensitif tuh dalam arti peka sama keadaan ya, Kak? Bukan sensitif yang lebih ke negatif, gitu, kayak baper atau dia ngambek gitu ya. Nah, makanya perlu jelas ketika kita pakai kata sensitif, lagi ngomongin tes KB, apa lagi ngomongin perasaan. Iya, betul. Jadi ketika kita ngomong kata sensitif, perlu kita tanya lagi, ini berkaitan dengan kepekaan kita, atau berkaitan dengan kadar toleransi kita terhadap suatu isu. Sosial. Kalau kita bicara tentang peka, yes, Pisces memang lebih peka. Tapi kalau bicara tentang toleransi kita terhadap suatu isu permasalahan, Pisces juga toleransinya emang banyak. Yang ada dia galau bucin duluan dibanding yang lain. Tetapi kualitasnya yang mana? Sun-nya atau moon-nya di Pisces yang membuat dia kayak gitu. Sekarang orang-orang dengan aspek di Pisces, banyak, kita nggak ngomongin cuman Sun atau Moon aja ya, tetapi ada beberapa planet di Pisces, itu juga perlu perhatian ekstra kita sekarang. Karena mereka orang-orang yang termasuk rentan di dalam kondisi COVID-19 sekarang ini. Mereka merasa dirinya jadi tidak berdaya. Tapi kita nggak bisa memastikan, oke, lo pasti gitu deh. Enggak, kita lihat lagi aspek lainnya kan. Ascendannya apa, posisi Pisces-nya, atau planet-planet yang ada di Pisces itu di rumah berapa. Gitu. Karena itu akan menentukan, Pisces itu penakut intinya. Tapi hatinya paling baik. Ya ampun. Jadi kalau mau melakukan sesuatu ragu-ragu, beda sama Aries. Aries itu mau melakukan sesuatu, ayo sekarang.
Kenapa harus nunggu sampai berani kalau bisa dilakukan sekarang? Pasti keberanian itu langsung muncul. Beda. Pisces tuh bentar, entar sampai kapan? Tapi nggak semuanya kayak gitu kan? Karena ada Pisces yang sudah melakukan progression. Artinya progression, dia itu sun-nya udah nggak di Pisces lagi, tapi pindah ke Aries, jalan. Oh gitu bisa ya? Iya. Itu yang membuat dirinya berubah tanpa dia sadari. Makanya kadang ada orang yang kayak, gue Leo kok, tapi lu nggak kayak Leo deh gitu. Iya. Atau gue ini kok, masa sih? Iya. Lu kayaknya santai deh, soalnya Leo kan berapi-api, menggebu-gebu, tapi kayaknya lu enggak deh gitu kan. Itu mungkin prosesnya Karena ya. bisa sun-nya udah progres ke Virgo, moon-nya juga di sign zodiak apa, ascendannya apa. Dan itu pasti akan berubah, Kak. Seiring berjalannya waktu. Karena kan memang dari Selama dunia ini masih berputar. Iya, benar. Ya, sesuatu yang hidup di sini pasti akan berubah. Iya, karena kan yang kita tahu kan, ya udah kalau lo Aries aja, lo Leo aja, lo Libra aja gitu kan, nggak lihat di belakangnya tuh ternyata masih banyak yang tapi memang gitu. sometimes pasti ada satu momen di mana ya kelihatan aslinya gitu kan. Iya. Meskipun lo udah berprogres, tapi sifat asli lo tetap ada lah gitu ya. Maksudnya nggak selalu terus berubah. Tetap ada, tetapi bisa dikelola nggak sifat aslinya itu? Iya. Kayak aku, Kak, jadi dulu tuh aku tuh sering marah banget gitu kan. Nggak bisa dicolek gitu, angernya langsung wah gitu kan. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, ada pelajaran hidup gitu, Kak, yang bener-bener, oh iya ya, gue harus tekan ya. Oh iya ya, gue harus begini ya. Gue harus begitu ya. Jadi, aku sekarang tidak mementingkan itu jadinya. Nah, sedangkan pada dasarnya katanya kan Aries emang berapi-api dan gampang marah kan. Yeah. Gitu, iya. Tapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu ya itu hilang. Mungkin itu juga kali ya, Kak, yang mempengaruhi. Wah, kita udah nggak di ini nih, pokoknya udah muter nih makia nih gitu. Mungkin gitu kali ya. Iya, setiap kali kita ada di satu kondisi yang penuh cobaan dan kita sudah beradaptasi, kita akan ngerasa itu hilang. Karena kita udah nggak ngerasa keluhannya lagi. Kita udah menyesuaikan diri di situasi itu. Ya sih, jadi sebenarnya kalau yang aku tangkap nih, konklusi dari topik kita hari ini adalah sebenarnya sun, moon, dan lain-lain itu adalah untuk mengenali karakter diri kita. Apapun keterangan yang tertulis di situ, misalkan itu adalah suatu kekurangan dan buruk gitu ya bagi diri kita, itu sebenarnya untuk kita supaya memprogres ya, supaya memperbaiki yang lama, sifat-sifat yang buruk ada di situ gitu kan. Dan korelasinya sama new normal ini adalah ya udah kita tidak bisa memakai cara dan sistem yang lama, kita harus move on, kita harus cari formula baru untuk kita tetap bertahan dan kita tetap tetap mengikuti perkembangan zaman dan kita tetap lebih baik. Itu sih kalau berputar sih, rotasi ya kan. Kayak JKT48 rotasi. Oke, ya udah deh. Ada lagi nggak, Andre? Enggak sih, paling mau nanya pribadi aja tentang buku apa sih yang buat basic-basic kayak kita gini, Kak, yang belum tahu apa-apa, pengen ngerti referensi buku ya. Referensi buku sih. Tapi itu ntar aja jawabnya, Kak. Di WhatsApp aja. Referensi buku ada Robert Hahn gitu, terus ada banyak banget sih sebenarnya, ada Dami Astrologi dan macam-macam banget. Tapi please yang paling kalau kita cuma mau tahu basic-basic aja dulu, itu bisa dibaca di astro.com, cafeastrologi.com, astrometrics.com, horoskop atau astrologi.com gitu ya. Banyak banget pokoknya si website-website itu yang terpercaya dan bisa diandalkan juga gitu ya tentang pembahasan astrologi. Tapi yang paling sederhana sejauh aku si cafeastrologi.com itu sih. Iya, aku yang kafe, tapi bener-bener bahasanya tuh aku sampai pusing sendiri. Gimana sih bahasanya ya? Maksudnya gimana ya? Padahal aku udah
itu udah copy paste Google Translate aja tuh Kak. Tapi tetap harus oh maksudnya kayak gini ya, oh begini kali ya. Gitu. Ya, memang masalah kendala bahasa itu. Yang aku tahu sekarang udah banyak banget, semakin banyak orang-orang di Indonesia yang tertarik dengan astrologi dan serius. Serius belajar online atau serius ikut kuliahnya dengan jarak jauh ya. Kalau di Eropa tuh banyak banget universitasnya soalnya. Dan di astro.com itu ada daftar universitasnya apa aja. Oh iya, Gitu. wow. Ya, nah. Boleh aja. Orang Indonesia tuh aku tahu ada beberapa yang mengikuti itu dan semakin mengkhususkan ke situ ya. Harapannya kalau mereka nanti sudah belajar, sudah lulus gitu ya, sudah menjadi astrologer di Indonesia, mereka bisa membuat buku dalam versi bahasa Indonesia gitu kan. Ya, betul, dan bahasa yang kalau aku ya bisa membuat workshop gitu, bisa membuat workshop dalam bahasa Indonesia. Tapi again, untuk bisa sampai kita membaca chart itu memang nggak semudah kita cuma baca sun, moon, atau ascendannya apa gitu kan. Karena layernya banyak banget dan pastinya kalau kita mau serius menjalani itu sebagai profesi ya, tentu ada usaha waktu yang perlu kita korbankan untuk belajar lagi gitu sih. Ya udah. Makasih banyak ya Kak udah terima kasih waktu. banyak. Aku senang sekali, ini adalah goals aku bisa ngobrol panjang sama Kak Manta, serius. Ini di sini lagi ajan Isya, jadi aku beneran nggak bohong, nggak peres. Karena Nana sering bilang aku peres Kak, nyebelin banget. Ini adalah salah satu goals aku, alhamdulillah pelan-pelan kita akhirnya bisa ngobrol panjang sama Kak Manta, bisa tanya jawab ya Kak ya. Semoga nanti kita bisa bikin sesi lagi sama Kak Manta. Thank you banget ya Andre. Thank you. Thank you banget Kak Manta. Makasih ya Kak. Nanti sukses buat Rara juga. Nanti kita share linknya kalau udah jadi ya udah tayang. Sip. Ya, salam buat semuanya ya Kak, buat suami, buat anak Kak Manta yang lucu. Namanya siapa Kak? Sehat-sehat. Sehat-sehat, sukses, laris. Amin. Dan semoga cepat kembali kita bisa menikmati udara bebas dengan sehat. Ya kok, sama-sama. Pokoknya Kak Manta juga sehat-sehat. Terima kasih banget.